Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Setiawan. Nama saya Fajar Ridwan. Saya Farah Adisha. Saya Sina Setiani, saya Sabila Ginanjar, dan saya Natalia Nurul. Di sini kami akan mewawancarai salah satu petugas pemadam kebakaran di Kota Depok. Bu Asal, siapa punya permisi mau numpang tanya, siapa nama Bapak? Nama Bapak Bayu Agustianto, sini sebagai pengawas piket Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Pertanyaan pertama, udah berapa lama nih Bapak udah bertugas di pemadam kebakaran Kota Depok ini? Oke, kebetulan Bapak bertugas udah di Kota Depok, Bapak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok itu 23 tahun. Jadi masuk tahun 2002 sebagai honorer dan 2008 baru jadi PNS gitu. Bisa minta diceritain perjalanan Bapak hingga sampai ke titik saat ini? Oke, jadi sebelum masuk madam itu lulus sekolah itu Bapak nyari kerja, pernah di pengalaman di wartel gitu zaman dulu, terus tukang fotokopi, terus tahun 2002 itu ada orang tua ngabarin di Pemda Kota Depok itu membutuhkan lowongan pekerjaan. Kebetulan Bapak ngelamar di sana, terus ditempatkan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok gitu. Gimana sih Pak kalau ada laporan hasil kebakaran? Laporan kebakaran? Oke, begini. Jadi kalau misalkan ada laporan kebakaran, prosesnya begini. Bisa kita lewat telepon 112 itu gratis. Terus dari 112 akan ditindaklanjuti, diteruskan ke Dinas Pemadam Kebakaran, atau nomor telepon pemadam langsung bisa lewat, sebenarnya bisa juga datang langsung ya. Jadi intinya dalam laporan itu harus jelas, pertama itu alamatnya, nama pelapornya, terus kalau bisa kontak teleponnya, kontak personnya. Jadi biar kita bisa menghubungi langsung lewat WA, biar pelapor itu bisa ngasih share lokasi yang jelas juga. Terus yang dibutuhkan penanganan itu apa, misalkan kebakaran atau penyelamatan atau evakuasi, itu aja. Apa motivasi sebagai menjadi pemadam kebakaran Pak? Motivasi Bapak sebagai petugas pemadam sebenarnya dari kecil itu pernah punya keinginan itu sosok kayak pahlawan-pahlawan seperti Superman bisa nolong orang, itu kayaknya menyenangkan gitu. Ya alhamdulillah sampai dewasa ini masuk Dinas Pemadam Kebakaran ya bisa menolong orang gitu, apalagi bisa membantu atau menyelamatkan yang orang lain nggak bisa, kita bisa bantu, itu sangat seneng aja gitu, bahagia aja gitu. Kan di Damkar ini sudah pasti ada pelatihan kan Pak, nggak mungkin orang ecek-ecek langsung bisa terjun ke lapangan kan. Nah, Bapak itu pernah mengikuti pelatihan apa aja sih Pak sebelum dan sesudah menjadi anggota Damkar? Oke. Kalau sebelum jadi petugas Damkar itu Bapak sih belum ada ya kegiatan apa. Udah, kalau di sekolah dulu kan namanya PMR ya, ada pramuka juga, ekstrakurikuler itu namanya. Terus ada taekwondo atau silat ya, Bapak sih enggak gitu. Memang cenderung sebenarnya kalau untuk masuk pemadam itu dasar-dasar itu kayak pramuka, PMR itu bagus. Karena kan situ ada pertolongan pertama juga. Terus tali temali juga di pramuka ada kan begitu. Kebetulan Bapak enggak, tapi setelah Bapak masuk pemadam itu memang harus ada sertifikasinya, seperti anak sekolah kalau mau lulus sekolah itu mau naik kelas itu kan harus punya rapotnya, kita ada sertifikatnya. Jadi di pemadam itu ada namanya juru padam 1, pemadam 2, pemadam 3 itu untuk yang di lapangan pemadaman api. Terus kalau untuk penyelamatan adanya namanya rescue. Itu rescue juga ada rescue di dalam air. Terus penyelamatan gedung tinggi vertikal ketika rescue namanya. Nah, terus kalau untuk petugas untuk menyidak ini alat safety-nya bagus apa kagak itu namanya inspektur. Nah, itu juga ada diklat juga instruktur. Instruktur itu untuk melatih petugas di lapangan pemadam kebakaran. Jadi gitu. Kalau Bapak baru diklat pemadam 2 atau setingkat rescue juga. Jadi bisa dalam penyelamatan
terus juga pemadaman, itu aja. Ada gak sih program edukasi atau penyuluhan untuk masyarakat? Kalau edukasi untuk ke masyarakat itu di pemadam itu pasti ada. Kalau di kita itu di bidang penyuluhan dan pencegahan. Nah, tugasnya ini mengedukasi ke masyarakat cara penanganan penanganan api, misalkan gitu. Bisa juga lewat tradisional, kan pemadaman api itu kan bisa lewat karung goni atau selimut, itu ada. Terus kebakaran misalkan gas, kan gimana cara penanganannya gitu. Biasanya kita itu dalam 1 bulan itu memang ada edukasi ke masyarakat per RW itu. Terus untuk petugasnya biasanya kita ada namanya Red Car. Red Car ini relawan pemadam kebakaran, yaitu kepanjangan tanganan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Seperti kepolisian itu namanya Babinsa kan, ada kan begitu. Tapi kalau di pemadam itu namanya Red Car, relawan pemadam kebakaran, yang tugasnya membantu petugas kita di lapangan kalau ada kebakaran, laporan informasi juga dari dia. Terus mengedukasi juga masyarakat ada gitu. Jadi kan nggak mungkin diedukasi semua, jadi kita edukasi biasanya di pos RW atau juga di kelurahan, perwakilan dari masyarakat. Dan perwakilan kita dari masyarakat itu yaitu namanya Red Car. Jadi dipilih yang terbaik, itu kita latih biar biar dia bisa mengedukasi masyarakat. Itu aja. Bisa diceritakan sedikit gak pengalaman berbahaya saat Bapak bertugas? Pengalaman berbahaya saya bertugas yaitu tahun 2007. 2007 itu saya masih tenaga honorer. Terus saya baru nikah, baru diklat dari Ciracas Pemadam 1. Selang berapa bulan itu ada kebakaran di daerah Simpangan Depok. Dan terbakar itu nggak bisa disebutin ya, PT A misalkan gitu ya. Itu dia memproduksi sarung tangan latex yang gak buat dokter tuh. Nah, terbakarnya itu tungku di lantai 2. Kita dapat laporan ada kebakaran di Jalan Simpangan di PT A gitu ya. Terus kita meluncur sampai sana, memang kebakarannya besar di lantai 2. Kita Bapak berupaya memadamkan, ya memang nasib nggak bisa kita dalam proses pemadaman itu Bapak kena backdraft. Jadi luka bakar hampir 90% muka dan tangan. Gitu 2 orang teman Bapak di belakang kena juga. Untuk alat septis sih sebenarnya udah lumayan gitu ya kita pilih, tapi kan namanya takdir, kita nggak tahu. Kejadiannya kira-kira jam 12 pas azan zuhur ya. Itu memang pabriknya itu lagi produksi. Kita udah tahu resikonya, tapi namanya kita udah panggilan jiwa ya, kita kan ada istilah motonya pantang pulang sebelum api padam. Jadi kita harus, apalagi ini kan ada produksi ada lagi produksi gitu ya. Jadi kebetulan ya Bapak kena backdraft. Kalau biasa di pemadam itu backdraft, jadi api yang tertutup, terus karena ada oksigen yang masuk akhirnya akan menimbulkan ledakan gitu ya.